Halo Sobat Mola, memperkenalkan nama saya Alfarji Maula dan yang akan menceritakan dua kisah horor pada tahun 1960 dan 2010. Misteri Kamar Hotel. Pada tahun 2010, seorang pria bernama Rian melakukan perjalanan bisnis ke sebuah kota yang tidak begitu dikenal di negeri karena urusan mendesak. Dia harus menginap semalam di sebuah hotel terletak di pinggir kota. Ketika Rian tiba di hotel tersebut, dia merasa sesuatu yang tidak beres dengan atmosfernya. Meskipun bangunan itu terlihat biasa-biasa saja dari luar, namun ketika dia memasuki lobinya, dia merasa kehadirannya sesuatu yang ganjil. Setelah menerima kunci kamar dari resepsionis, Rian naik ke lantai yang ditunjuk begitu. Lift terbuka di lantai yang dimaksud dia merasa sebuah angin dingin yang memasuki tulang. Namun dia mengabaikan perasaan aneh itu dan menuju ke kamar yang telah dia sewa. Ketika dia membuka pintu kamar, dia merasa sesuatu yang tidak beres. Udara di dalam kamar berat dan gelap meskipun lampu menyala dengan terang. Rian mencoba mengusir perasaan tak nyaman itu. Saat dia beristirahat di tempat tidur, dia mulai merasakan suara-suara aneh di sekitar suaranya. Pintu kamar yang tidak berhenti, suara gemerincing atau bunyi, atau ada gresek-gresek atau kaca pecah muncul dari sudut ruangan. Rian mencoba memanggil resepsionis untuk meninggalkan kamar hotel tanpa melihat ke belakang. Namun dia tiba-tiba di lobi cekot, dia menghadapi kabar yang mengerikan. Resepsionis memberitahunya kamar tersebut adalah kamar bekas bunuh diri pada tahun 1980. Rian secara memperpanikan diri dia, lalu dia langsung pergi dari hotel itu. Cerita ini memang menyeramkan karena didasarkan pada pengalaman nyata di mana utang orang melaporkan kejadian-kejadian yang tidak dapat dijelaskan secara rasional di hotel atau tempat-tempat lain. Yang kedua, rumah di ujung jalan desa. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat sebuah rumah tua yang terbengkalai yang dikenal sebagai rumah di ujung jalan desa. Rumah itu selalu menjadi objek pembicaraan di kalangan penduduk desa karena dianggap angker dan dipercaya menjadi tempat terjadinya berbagai kejadian misterius. Bisa dimulai pada tahun 1960 ketika sebuah keluarga muda pindah ke desa tersebut dan memutuskan untuk tinggal di rumah itu. Mereka tidak percaya akan cerita-cerita tentang rumah itu dan memilih untuk mengabaikannya. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai merasakan kehadiran sesuatu yang ganjil di sekitar rumah itu. Malam pertama mereka di rumah itu, mereka mendengar suara-suara aneh yang berasal dari sudut-sudut gelap rumah. Terkadang mereka melihat bayangan bergerak di lorong-lorong yang gelap meskipun tidak ada
yang tampak di sana. Karena mereka menyelidiki, namun mereka mengabaikan semua itu, menganggapnya sebagai khayalan semesta. Namun semakin lama mereka tinggal di rumah itu, semakin nyata kejadiannya. Yang mereka alami, mereka seringkali bangun di malam hari, di hari dengan merinding, merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka saat dia tertidur. Peralatan rumah tangga mereka sering hilang secara misterius dan kadang-kadang ditemukan di tempat yang tidak masuk akal. Keluarga itu sering mengalami mimpi buruk yang menakutkan, seperti ditayangkan ke anak dan pocong, di mana mereka melihat wajah-wajah itu pucat, mata merah, dan gigi bertaring. Mereka tidak punya tempat lain untuk pergi. Suatu malam, ketika hujan turun dengan derasnya dan angin bertiup kencang, kejadian mengerikan terjadi. Mereka terbangun oleh suara pintu yang terbuka dengan keras dan melihat sebuah bayangan gelap, tinggi, besar, dan bertanya. Berkata sepatah kata pun, bayangan itu menghilang ke dalam kegelapan malam. Keluarga itu merasa sudah cukup. Mereka secara meninggalkan rumah itu, meninggalkan semua kenangan buruk di balik mereka. Namun cerita tentang rumah di ujung desa tetap hidup di kalangan penduduk desa, menjadi peringatan akan bahaya yang mengingatai di tempat tampaknya tenang. Hingga saat ini rumah itu tetap kosong, menunggu orang berani yang akan mengungkapkan misteri di balik dinding-dinding yang rapuh. Apakah kamu menyukai cerita ini? Kasih pendapatmu di kolom komentar.